untuk teori ya, sorry, teori ATN ya. Itu berarti hari ini 3 apa 2 jadinya? 3, Pak. Oh, 3. Oke. Nanti yang sisanya hari Jumat, gitu ya? Iya, Pak. Ya, monggo kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Monggo silakan kelompok yang pertama bisa langsung disajikan presentasinya. Baik. Izin share screen, Pak, dan teman-teman semua. Baik. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Haris selaku dosen pengampu serta teman-teman yang kami banggakan. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang gamma ray logging. Nah, untuk anggota kelompok dari kelompok 1 ini sendiri ada Alira Hasna Lailatul Alifa sebagai pemateri, serta saya Angelika Isabella Christian selaku moderator, serta pemateri lainnya yaitu Augie Davinciagian dan Aurelia Samar. Adapun yang akan kami presentasikan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada sejarah bagaimana si gamma ray logging ini bisa ada, terus kemudian ada pengertiannya juga. Kami juga akan memaparkan mengenai jenis dan bagian-bagian alatnya secara umum, serta bagaimana prinsip kerja dari alat gamma ray logging, serta bagaimana aplikasi-aplikasi di industrinya dari alat gamma ray logging. Sebelumnya saya izin minta maaf karena belum bisa on cam, karena ini kalau dia lagi share screen takutnya ngelek-ngelek. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, kepada teman saya dipersilahkan. Ya, baik, untuk yang pertama itu ada sejarah dari gamma ray logging. Jadi untuk gamma ray log ini pertama kali diciptakan pada sekitar tahun 930-an. Kemudian gamma ray logging ini telah digunakan secara konvensional pada sekitar tahun 1940-an. Alat nuklir logging yang pertama yang mencatat radiasi gamma alami yang dipancarkan oleh lapisan yang ditembus oleh sumur bor dengan sedikit modifikasi adalah mungkin untuk menggunakan peralatan sinar gamma secara komersial untuk melakukan eksperimen di lapangan dalam neutron logging. Hasil dari eksperimen ini cukup menjanjikan untuk menjalankan neutron logging komersial pertama pada tahun 1941. Terus ini ada timeline dalam sejarah dari gamma ray logging itu sendiri. Bisa dilanjutkan? Baik, di sini ada pengertian dari gamma ray logging, yaitu suatu teknik yang digunakan dalam industri minyak dan gas untuk mengukur tingkat radioaktivitas alami dalam lapisan sedimen bawah permukaan bumi. Teknik gamma ray logging dimulai dengan penggunaan alat pemantul sinar gamma yang terpasang pada pipa log atau peralatan pengeboran. Alat ini mendeteksi dan mengukur intensitas sinar gamma yang dipancarkan oleh lapisan sedimen saat dilalui oleh alat log tersebut. Nah, untuk sinar gamma yang dihasilkan itu oleh elemen-elemen alami radioaktif seperti uranium, thorium, dan kalium yang terkandung dalam sedimen. Next. Baik, mungkin di sini ada jenis dan bagian untuk alat dari gamma ray log. Yang pertama mau dimulai dari jenis dari gamma ray log sendiri, sebenarnya dibagi menjadi 2. Yang pertama di sini adalah total gamma ray dan yang kedua nanti ada spektral gamma ray. Nah, untuk total gamma ray keduanya sendiri ini berfungsi ya untuk mengidentifikasi nanti mineral-mineral yang ada di well yang kita bor tersebut. Nah, di sini di mana batuan-batuan atau mineral-mineral tersebut tentunya mengandung senyawa-senyawa radioaktif alami seperti kalium, thorium, dan uranium.
di mana nantinya akan dideteksi oleh peralatan dari gamma ray lock, gamma ray sonde gitu ya. Nah, sehingga nantinya akan tercatat cacahannya. Nah, di sini kemudian dari bacaan cacahan tersebut nantinya bisa ditemukan yang namanya indeks gamma ray atau IGR. Di sini rumusnya itu gamma ray log min gamma ray min plus gamma max min gamma min. Ini maksudnya apa? Nilai gamma log itu adalah nilai cacahan atau nilai standar. Kalau misalkan di total gamma ray dia maaf, kalau di gamma ray log itu biasanya satuannya API. Jadi nanti nilai API tersebut akan dikurangkan dengan gamma min. Gamma min itu adalah nilai bacaan pada saat volume shell, pada saat maaf bukan volume shell, tapi pada saat di mana kandungan shell dalam formasi batuan itu minimal. Nah, kemudian untuk yang gamma max itu merupakan bacaan cacahan pada saat shell-nya itu maksimal atau bisa dibilang formasinya itu adalah semuanya shell seperti itu. Nah, nilai indeks tersebut nantinya bisa diplot ke dalam grafik ini sehingga nanti akan ditemukan untuk shell volumenya seperti itu. Nah, untuk shell volume ini sendiri ya kita bisa memperkirakan lah nantinya ternyata apakah ini shell apa bukan, ataupun ada juga grafik lain yang menunjukkan nanti bukan shell volume tapi dikaitkan dengan shelliness atau seberapa shell kah formasi batuan tersebut seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, kemudian yang kedua ini spectral gamma ray. Nah, di sini spectral gamma ray perbedaannya dengan total gamma ray. Total gamma ray itu dia mencacah secara keseluruhan. Jadi dari ketiga kalium, thorium, uranium dan anak-anak peluruhnya itu yang menghasilkan sinar gamma, dia akan mencacah secara keseluruhannya. Tapi untuk spectral gamma ray sesuai dengan namanya spectral berarti dia mengidentifikasi secara spektrum-spektrum tertentu. Seperti itu. Nah, di sini ada rumusnya dalam satuan API di mana rumusnya total ya di sini ya. Kalau dibilang total gamma ray-nya yaitu alfa kali uranium dalam satuan ppm ditambah beta kali thorium dalam ppm ditambah gamma kali kalium dalam persen berat. Nah, di sini alfa beta gamma merupakan konstanta yang perbandingannya 1:2:4. Atau ada juga yang menyebutkan langsung di rumusnya itu berkisar di angka 4, alfanya 4, betanya 8, dan gamanya itu 16, seperti itu. Nah, di sini, jadi untuk total gamma ray sendiri, di sini dia bisa lebih, bisa lebih detail gitu, untuk memperkirakan formasi batuan yang ada di bawah atau di well yang kita bor seperti itu. Nah, di mana kenapa kita bisa mengidentifikasi secara maksimal atau secara detail gitu ya? Nah, karena di spectral gamma ray logs ini sendiri itu bisa mencegah yang namanya kesalahan pembacaan data seperti itu. Nah, kesalahan pembacaan data ini biasanya identik dengan kandungan-kandungan dari thorium, uranium atau kalium atau potasium yang ada dalam formasi batuan tersebut. Semisal nih ada contoh di sini, di mana di sini nilai thorium dan potasium itu sedikit, tetapi kok uraniumnya besar seperti itu. Nah, itu di situ biasanya ada yang bisa menentukan langsung, identifikasi, ternyata formasi batuannya misalkan katakanlah untuk uranium A-nya ini besar, uranium di formasi tersebut sangat besar sehingga mineralnya diklasifikasikan sebagai mineral A. Padahal belum tentu, karena uranium sendiri bisa juga terlarut dalam senyawa-senyawa organik seperti itu. Jadinya kemungkinan bahan organik yang ada di sana juga cukup tinggi. Makanya spektral gamma ray ini bisa memprediksi secara detail. Nah, kemudian untuk itu berdasarkan metode pencacahannya ya. Dan sekarang untuk berdasarkan kondisi dari lubang galian atau well-nya tadi itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu open hole dan case hole. Nah, letak perbedaannya sebenarnya sesuai dengan namanya saja. Kalau open hole itu biasanya ya dia itu dimasukin aja langsung ke bawah tanpa ada modifikasi apapun pada lubang well-nya itu. Nah, tapi untuk case hole itu adalah lubang well yang sudah tercasing atau yang sudah tersementasi seperti itu. Nah, sebenarnya perbedaan secara signifikannya tidak ada, cuman tentunya sementasi tersebut nantinya akan mempengaruhi nilai cacahan, yang dimana nilai cacahan yang didapatkan nantinya
di case hole gamma ray lock itu tentunya akan lebih sedikit daripada open hole gamma ray lock. Makanya open hole ini biasanya dilakukan untuk studi identifikasi awal, sedangkan untuk case hole ini biasanya nanti yang lanjutan seperti itu. Next. Nah, untuk alatnya sendiri, sebenarnya alatnya ini menggunakan detektor sintilasi seperti itu. Jadinya seperti yang sudah dipelajari juga pada mata kuliah sebelumnya, secara umumnya untuk detektor sintilasi sendiri, untuk rangkaiannya ya, seperti yang ada di gambar di sebelah kiri seperti itu. Nah, untuk bagian-bagian alat gamma ray logging itu, sonde ya kita bilang, itu ada bagian detektor untuk menangkap sinyal radiasi seperti itu ya, dan diubah menjadi yang bisa kita interpretasikan menjadi sebuah data. Nah, untuk detektornya sendiri tadi sudah disebutkan berupa sintilasi, umumnya digunakan NI-ITL, tapi juga ada yang mengembangkan CSITL seperti itu. Nah, kemudian ada PMT, tabung foto multiplier, ini untuk menguatkan sinyal dari efek sintilasi yang diberikan. Kemudian ada coincidence circuit, ini ada 3 jenis ya, ada pulse discriminator, digital counter, dan MCA. Nah, ini gunanya untuk yang pulse discriminator ini, gunanya dia untuk memperbagus sinyal yang dihasilkan, seperti itu. Nah, kemudian digital counter dan MCA juga fungsinya untuk menghitung lah dan membagi-bagi sinyal kepada spektrum-spektrum energi tertentu, sehingga nantinya bakal tampak count gamma ray yang dihasilkan pada energi-energi tertentu seperti itu. Nah, kemudian high voltage source ini gunanya untuk menghasilkan fotoelektron ya, karena prinsip sintilasi sendiri ya dia memperbanyak elektron. Nah, kemudian data storage system ya untuk pengumpulan data yang dihasilkan seperti itu. Next. Baik, untuk prinsip kerjanya secara umumnya ialah detektornya dimasukkan ke dalam lubang bor. Kalau kalian ingat pada materi yang sebelumnya sudah dijelaskan Pak Aris juga, itu kan ada sebuah entah truk, kendaraan, terus kemudian ada sebuah alat yang dimasukkan ke dalam lubang bor, nah itulah detektornya. Nah, formasi yang mengandung unsur-unsur radioaktif kemudian akan memancarkan radiasi di mana intensitasnya akan diterima oleh detektor dan kemudian akan dicatat di permukaan. Nah, memang di dalam detektornya ini sinar gamma itu tidak dapat diukur secara langsung. Tetapi melalui proses ionisasi dan diintegrasi, proses pelepasan elektron akan terjadi. Yang tadinya atomnya sebelumnya adalah netral, kemudian terjadi pelepasan elektron, yang kemudian akan menimbulkan arus listrik yang dideteksi oleh alat-alatnya inilah yang berupa gamma ray lock, yaitu seperangkat alat gamma ray lock. Nah, alat gamma ray lock inilah yang kemudian akan mengukur radiasi gamma yang dihasilkan oleh unsur-unsur radioaktif seperti uranium, thorium, potasium, dan radium. Sehingga besaran gamma ray lock yang terdapat di dalam rekaman akan menghasilkan rekaman dari jumlah total radiasi yang dihasilkan oleh semua unsur radioaktif yang ada di dalam batuan. Nah, untuk memisahkan jenis-jenis bahan radioaktif yang berpengaruh pada bacaan gamma ray lock-nya, ini akan dilakukan oleh gamma ray spektroskopi. Intinya adalah besarnya energi dan intensitas setiap material radioaktif itu berbeda-beda. Sehingga ketika dilakukan perekaman oleh alat spektroskopi ini, unsur-unsur yang memiliki unsur radioaktif akan terdeteksi, yaitu bisa berupa mineralisasi uranium pada sandstone, potasium felspar, atau mungkin uranium yang terdapat pada coal dan dolomite. Adapun interpretasi datanya itu bisa seperti ini. Nah, umumnya pun gamma ray lock ini memiliki satuan API atau American Petroleum Institute. Kisarannya itu bisa umumnya adalah 0 sampai 100. Tapi pada beberapa pendeteksian yaitu berupa organic ray cell itu bisa sampai 200 API. Nah, untuk fungsi umum dari gamma ray lock ini umumnya yang pertama menentukan lapisan permeable, terus bisa juga untuk mengidentifikasi litologi, korelasi antar formasi juga, bisa untuk menentukan volume serpihan, menentukan lapisan shell ataupun non-shell, bisa juga mendeteksi adanya mineral radioaktif. Jadi pada intinya adalah lapisan batu. Nah, untuk aplikasi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Aurela, silahkan. Baik, di sini ada aplikasi yang pertama, yaitu gamma ray logging digunakan untuk eksplorasi potensi panas thermal. Nah, di sini
industrinya itu industri geotermal yang mencakup eksplorasi, pengembangan, dan produksi panas bumi untuk keperluan energi. Di sini sumber yang digunakan itu cesium 137 dan kobalt 60, yang mana detektornya ini dapat digunakan detektornya ini berupa sintilasi atau detektor semikonduktor, yang mana fungsinya itu untuk mengevaluasi dari radioaktif dalam formasi batuan di South Kansas Surface USA dengan tujuan mengidentifikasi target geotermal potensial. Terus di sini untuk mekanisme kerja alatnya yaitu untuk mengukur intensitas radiasi gamma yang dipancarkan oleh batuan di bawah permukaan bumi. Kemudian radiasi gamma itu yang dihasilkan. Lalu panas radioaktifnya gamma yang tersebut itu menembus media batuan dengan jarak yang cukup jauh dan dapat diukur oleh alat logging tersebut. Kemudian pengukuran panas radioaktifnya dilakukan dengan menggunakan data gamma ray spektral dan data log densitas. Nah, untuk aplikasi yang kedua ini, dia mengidentifikasi jenis litologi dan keterdapatan lapisan batubara pada kedalaman tertentu. Untuk jenis industrinya ini diterapkan pada industri batubara. Untuk sumber yang digunakan itu berupa cesium 137 dan atau kobalt 60. Sedangkan detektor yang digunakan tentunya detektor sintilasi atau semikonduktor. Fungsinya ialah untuk mengetahui lapisan batu bara, tapi tepatnya di daerah formasi Moranim yang terendapkan secara merata dari arah barat laut tenggara. Adapun mekanisme kerja alatnya itu perekaman dimulai dari dasar sumur menuju ke permukaan dan dilakukan secara perlahan agar sensor atau probe dapat merekam sifat-sifat fisis batuan. Jadi memang perekamannya dilakukan secara perlahan dari dasar sumur kemudian menuju ke permukaan. Nah, direkamlah sifat-sifat bisnis batuan yang dilaluinya. Sehingga kemudian data yang diperoleh itu diolah melalui sebuah perangkat lunak, yaitu dalam jurnal ini disebutkan perangkat lunaknya berupa micrologger, yang kemudian diakuisisi dan menghasilkan profil 2D yang memperlihatkan datanya berupa jenis litologi, recovery, kedalaman, grafik gamma ray, dan densitasnya. Untuk aplikasi yang ketiga dijelaskan oleh teman saya. Ya, kemudian untuk yang ketiga di sini aplikasi dari gamma ray logging sendiri untuk memperkirakan kandungan tanah pada lapisan yang mengandung air dalam lubang bor, di mana ini bertempat di Semenanjung Liberia seperti itu ya. Dan untuk jenis industrinya sendiri di sini adalah industri pertambangan dengan sumber kalium 40 yang detektornya merupakan detektor sintilasi ataupun dari semikonduktor. Seperti tadi sudah disampaikan di bagian aplikasinya, itu untuk mengidentifikasi kandungan tanah liat pada serangkaian lubang bor seperti itu. Nah, kemudian untuk mekanisme kerja alatnya, pada penelitian ini digunakan untuk menentukan kandungan tanah liat di lapisan lubang bor air, di mana log gamma ray disegmentasi untuk menentukan perbedaan yang sesuai dengan lapisan dengan tingkat emisivitas yang berbeda dan nilai intensitas sinar gamma untuk setiap lapisannya. Nah, kemudian dari nilai log tadi itu bisa dicari ya untuk nilai indeks clay-nya atau yang bisa sebagai ya seberapa clay lah tanah tersebut, di mana di sini mirip dengan rumus yang ada di logging pertama tadi ya untuk shell, di mana di sini nilai gamma yang dihasilkan dikurangin gamma min per gamma max per dikurang sama gamma min seperti itu. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dari beberapa jurnal, juga kami gunakan beberapa website. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan atau sanggahan atau mungkin saran yang mungkin bisa menjadi insight bagi kami dan mungkin bisa kami jawab pada saat sekarang, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Oke, saya interupsi dulu ya. Karena waktu kita terbatas untuk tanya jawab yang
di sesi online ini dibatasi 2 penanya dulu ya, dan itu berasal dari grup yang berbeda seperti itu. Jadi pada hari ini akan ada 6 orang penanya gitu ya, yang nanti akan disebar di grup 1, grup 2, grup 3 gitu ya. Jadi masing-masing grup hanya 2 penanya dari grup yang berbeda. Itu Enci. Baik, Pak. Adakah yang ingin bertanya, teman-teman? Bisa menggunakan progresi. Baik, kepada Dika dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Haris dan kelompok 1. Izin bertanya, dari aplikasi gamma ray logging ini, kira-kira apakah ada berpengaruh ya dia terhadap komposisi dari formasi batuan yang sedang dilakukan well logging dengan menggunakan sumber gamma ray ini, apakah ada kandungan tertentu yang mungkin mempengaruhi pengukuran dengan penggunaan sinar gamma ini? Jadi dari kandungan lumpur yang terkandung di dalamnya formasi batuan itu, yang kandungan tertentu, apakah dia cukup berpengaruh ketika dilakukan pengukuran dengan gamma ray ini, baik dari beberapa jenis gamma ray tool tadi ya, apakah ada alat tertentu yang mungkin dia berpengaruh terhadap dia dipengaruhi oleh kandungan tertentu yang ada di batuan formasi itu. Terima kasih. Yang mungkin bisa menyebabkan pembacaannya tidak terlalu tinggi dan segala macamnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, izin menjawab dulu ya terhadap yang dibilang Dika. Kalau dari yang sudah saya baca juga ya, karena kan gamma ray log ini kan intinya ada detektor, terus kemudian dimasukkan ke dalam lubang bor begitu ya. Nah, kalau dari yang sudah saya baca dari beberapa jurnal, bahwa memang kandungan lumpur yang tinggi itu bisa mempengaruhi pembacaan log gamma ray. Kenapa? Karena ketika adanya kandungan lumpur yang tinggi atau lempung yang tinggi, maka konsentrasi radioaktif itu bisa menjadi tinggi, sehingga nilai gamma ray-nya pun bisa tinggi dan mempengaruhi pembacaan log gamma ray. Juga pembacaan log gamma ray yang bisa dipengaruhinya itu bisa berupa pembacaan log gamma ray tingkatan latar belakangnya bisa menjadi tinggi. Itu yang saya baca untuk saat ini. Mungkin kepada teman lain ada yang ingin menambahkan, bisa dipersilahkan. Ya, izin menambahkan mungkin ya, terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh ya mungkin ya terhadap intensitas sinar gamanya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya tadi, mungkin ini aplikasinya lebih ke arah yang di oil and gas saja yang lebih umum ya. Itu juga mempengaruhi bacaan dari gamma ray seperti itu, karena kan casing itu dia pakai semennya itu juga nanti ya cukup tebal gitu ya, dimana akan pengaruhi tentunya intensitas yang terbaca, sehingga nanti kalau misalkan dibandingkan antara open hole dengan case hole gamma ray itu nantinya akan mempunyai perbedaan seperti itu pembacaannya. Nah, itu juga mempengaruhi. Kemudian ada kandungan-kandungan tertentu mungkin yang bisa mempengaruhi, tadi sudah disebutkan adanya lumpur, dan saya mau menyebutkan juga di sini yang telah disampaikan sebelumnya adanya kandungan organik seperti itu. Nah, kalau di kandungan organik ini lebih ke arah pembacaan spektrumnya sih. Spektrum dari gamma ray-nya ini nantinya akan berbeda dengan spektrum pada mineral-mineral tertentu seperti itu. Karena apa? Jadi tadi sudah disampaikan juga, ternyata bahan organik ini bisa melarutkan si uranium. Makanya tadi kalau misalkan bisa ditampilkan di slide yang sebelumnya itu, yang di bagian ada bacaan gamma ray log di kalium, thorium, dan uranium, itu uraniumnya paling tinggi sendiri, sedangkan kalium dan thoriumnya itu cukup rendah gitu ya. Nah, itu bisa diinterpretasikan bahwa ada kandungan organik di sana, karena uranium larut dalam organik. Jadi memang tidak hanya count-nya doang yang terpengaruh, tapi juga spektrumnya, nilai spektrumnya juga akan terpengaruh. Kalau dari saya, 2 hal itu. Mungkin ada dari yang lain bisa ditambahkan.
Yang misalkan mau dikembangkan lagi nanti bisa di Q&A-nya ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Aris dan kelompok Tato atas jawabannya. Kepada mungkin selanjutnya, penanya selanjutnya yaitu Renaldi. Kepada Renaldi dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya, tadi sebenarnya udah disinggung sedikit sama Dika, tapi dari segi alat ya, dalam artian penggunaan alat saat ini mengenai resolusi spektrum gitu, apakah terkait perhitungan resolusi spektrum yang dipakai, apakah memang ada perhitungan khusus gitu dalam perhitungan ya resolusi ya atau kualitas spektrum yang dipakai itu seperti apa, dan sebenarnya ini saya ingin menyinggung terkait dengan proteksi radiasinya gitu. Apakah ada prosedural khusus yang dipakai di lapangan gitu? Kalau memang ada, mungkin bisa disebutkan terkait prosedur apa yang dipakai, apakah ada khusus standar dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya mungkin saya izin menjawab yang pertama dulu ya, yang tadi resolusi ya, terkait resolusi dari yang digunakan seperti itu. Nah sebenarnya kalau untuk perhitungan resolusi sendiri, secara geologis kalau bilang kita secara orang geologis, mereka tidak tidak menghitung lah nilai resolusi tersebut secara akurat seperti itu. Jadi mungkin yang bisa saya tangkap di sini dari beberapa pembacaan jurnal juga kemarin, bahwa resolusi yang digunakan mereka tidak ada singgung sama sekali, dan bisa disimpulkan memang seperti yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya, ya resolusi itu ya kan ada rumus yang pakai FWHM itu seperti itu. Sebenarnya kalau untuk ke arah aplikasinya sendiri, mereka tidak menghitung mengenai resolusi ini sih. Lebih ke arah langsung aplikasinya, mereka langsung pasarannya pembacaannya berapa tanpa memperhitungkan resolusi yang akurat atau bagaimana, karena yang digunakan kan juga detektor sintilasi seperti itu ya. Mereka inginnya cukup resolusinya cukup baik dan juga bisa mendeteksi di energi-energi tertentu seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk resolusi sendiri ya, kalau dari yang saya tangkap resolusi spektrometernya ya bisa dibilang, atau peak-peaknya itu menurut saya yang ada kaitannya dengan FWHM itu seperti itu. Cuman saya agak lupa rumusnya. Gitu, Ray. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan. Izin menambahkan terkait yang untuk standar. Jadi di sini tuh untuk standarnya itu ada beberapa standar yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada standar yang diterbitkan oleh American Petroleum Institute, yang mana ini itu untuk pengukuran dan interpretasi dari data lognya itu, yaitu mencakup metode pengukuran gamma ray, kemudian ada kalibrasi alatnya, pemroses data, dan interpretasi hasil lognya. Kemudian ada standar juga yang diterbitkan oleh American Society for Testing and Material, yang mana di sini itu memberikan pedoman untuk pengukuran gamma ray dalam formasi batuan dengan menggunakan alat log, yaitu prosedurnya itu untuk pengambilan sampel, kemudian persiapan sampelnya, kemudian pengukuran gamma ray-nya, dan di situ juga ada sejenis kayak pelaporan hasilnya itu seperti apa nantinya. Lalu di sini juga ada standar yang diterbitkan oleh International Organisasi for Standardization atau ISO itu. Di situ juga memberikan panduan untuk pengukuran gamma ray dalam pengujian lognya.
persyaratan secara teknisnya itu yaitu dia tuh lebih ke alat lognya, terus kalibrasi, lalu pengukuran gamma ray dan interpretasi lognya. Jadi dia tuh hampir sama tadi sama yang pertama itu. Mungkin itu sih untuk beberapa standar untuk si gamma ray log tersebut. Baik, untuk Renaldi sendiri, bagaimana? Apakah jawabannya sudah cukup dan bisa diterima? Eh, Terima kasih sebelumnya, tapi yang kedua saya rasa belum terjawab ya terkait proteksi. Tapi kalau memang mau dijawab eh, karena keterbatasan waktu mau dijawab nanti mungkin nggak masalah. Tapi kalau bisa sekarang lebih baik gitu. Izin mungkin ada proteksi, apakah masih bisa masuk untuk proteksi radiasinya? Mungkin untuk proteksi radiasi di well logging ya, saya ambil di perkabupaten saja. Itu ada beberapa seperti itu. Karena tadi menggunakan zat radioaktif, kobalt, kalium gitu ya. Tentunya kita membutuhkan yang namanya kontainer. Ya, kontainer ini tentunya berlapis sama timbal untuk mencegah paparan lebih lanjut seperti itu. Nah, kemudian karena ini berupa source gitu ya, dan biasanya source-nya itu juga kecil-kecil, dan tidak mungkin kita langsung megang source tersebut, makanya juga nanti ada yang namanya tang penjepit, yaitu untuk memindahkan source-nya dari kontainer tadi menuju ke alat gamma ray-nya, seperti itu. Ataupun memindahkan alat gamma ray tersebut. Kemudian tentunya ada shielding, karena tadi beberapa namanya juga gamma ray log, yaitu pembacaan menggunakan gamma ray yang mengaplikasikan sumber. Makanya kita membutuhkan juga proteksi lempeng. Di sini kita tahu bahwa gamma itu proteksinya berupa PB ya. Jadi ada dipasang PB sehingga mencegah paparan lebih lanjut seperti itu. Dan tentunya juga ada parameter atau perimeter daerah radiasi bisa berupa penggunaan tanda kuning seperti itu ya, ataupun tanda bahaya radiasi yang nantinya bisa dijaga oleh PPR terkait. Jadi tidak bisa sembarang orang masuk sehingga bisa melimitasi dari paparan yang dihasilkan seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, dan Oke. untuk penerapan izin Cukup ya? menambahkan, Oh ya, oke. untuk penerapannya juga yang gamma ray log ini kan enggak yang langsung dipegang ya, tapi pas ketika detektornya dimasukin ke lubang bor itu menggunakan tali besi, jadi nggak langsung juga seperti itu untuk tambahan proteksi radiasi. Kembali ke Bapak Aris. Ya, oke, terima kasih untuk sesi tanya jawabnya. Tadi Dika kelompok berapa? Dik, Izin Pak, saya kelompok 2. Ray? Kelompok 5 Pak. Ya, jadi nanti untuk yang kelompok 2 gantian ya. Yang tanya jangan 2 sama 5, gitu ya maksudnya. Ya, mungkin untuk tanya jawabnya saya cukupkan di sini dulu ya. Mungkin sedikit PR dari saya gitu ya. Sebenarnya banyak hal yang baru yang dijelaskan oleh teman-teman sekalian seperti itu ya dibandingkan dengan apa yang sudah dijelaskan pada saat kuliah. Cuma saya request lagi nih. Tadi kan perhitungannya masih dalam bentuk rumus-rumus seperti itu yang itu belum ada contoh perhitungannya. Nanti minta tolong ditambahkan ya Gi untuk contoh perhitungan yang indeks gamma ray sama GRAP-nya itu gimana sih? Karena lognya itu kan dalam bentuk api itu ya, bukan paparan atau apa. Nah, terus kemudian convert untuk dari hasil bacaan alat sampai terus kemudian muncul angka gamma ray apinya itu seperti apa? Seperti itu ya. 2 contoh perhitungan itu aja. Itu ya. Baik, Pak. Sama satu lagi, di situ kan pada saat aplikasi diinformasikan ya,
detektornya juga bisa pakai semikonduktor. Nanti coba di ini ya, ditambahkan semikonduktor yang dipakai untuk proses aplikasi di masing-masing. Kalau nggak salah tadi ada 3 itu ya. Itu jenisnya apa? Seperti itu. Karena yang dijelaskan di awal kan itu yang sintilasi ya. Gitu ya. Pak, maaf Pak, izin mengonfirmasi. Yang jenisnya tuh maksudnya contohnya langsung misal kayak sentilasi NITL atau gimana Pak? Ya. Kalau kemarin kan yang diajarkan waktu apa ya? Ada PR, misalkan ada JDTE atau terus kemudian yang HPJE dan lain sebagainya lah. Seperti itu yang memang kategorinya semikonduktor. Nah, kalau untuk yang aplikasi ini, kira-kira jenisnya apa? Detektor semikonduktornya. Baik Pak. Oke ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita beri applause untuk kelompok 1. Terima kasih sudah membawakan dengan baik untuk materi gamma logging seperti itu ya. Ya, kita masuk ke kelompok 2. Monggo dipersiapkan dan dibawakan. Oke Bapak, izin masuk teman-teman semuanya, izin share nggih Bapak. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang kami sayangi dan juga yang terhormat Bapak Haris Handoyo sebagai pengampu dari mata kuliah aplikasi teknologi nuklir. Kami dari kelompok 2 pada pagi hari ini ingin mempresentasikan mengenai well logging neutron. Anggota dari kelompok kami terdiri dari Denny Kurniawan, Dika Bakti Praja, Farhan Syayunandani Arumbifa, Fauzia Ulfa Ajri, dan saya sendiri Desasa Anggoro sebagai moderator di pagi hari ini. Untuk konten yang akan kami jelaskan pada pagi hari ini terdiri dari pendahuluan, teori, tipe alat neutron lock, dan aplikasi dari neutron lock. Selanjutnya, untuk pendahuluan kepada teman saya yang bertugas dipersilahkan. Baiklah, yang pertama ada pendahuluan. Next. Pendahuluan, neutron lock adalah alat yang sensitif terhadap jumlah atom hidrogen dalam formasi yang digunakan untuk menentukan porositas batuan. Alat ini bekerja dengan memancarkan neutron berenergi tinggi ke batuan, di mana neutron tersebut berinteraksi dengan batuan dan menghasilkan sinar gamma. Reaksi tumpukan neutron dengan atom hidrogen dalam batuan memungkinkan pengukuran porositas berdasarkan respon neutron terhadap jumlah atom hidrogen. Batuan dengan jumlah atom hidrogen yang banyak, neutron akan diperlambat dan diserap secara cepat serta dalam jarak yang singkat. Laju hitung neutron lambat atau sinar gamma tangkapan dalam alat tersebut rendah. Oleh karena itu, laju hitung akan rendah pada batuan memiliki porositas yang tinggi. Batuan dengan jumlah atom hidrogen yang sedikit, neutron diperlambat dan diserap lebih lama karena menempuh jarak yang lebih jauh melalui batuan dahulu. Laju hitung neutron lambat atau sinar gamma tangkapan dalam alat tersebut oleh karena itu lebih tinggi. Oleh karena itu, laju hitung akan lebih tinggi pada batuan yang memiliki porositas rendah. Baik, kemudian Baik, izin melanjutkan selanjutnya. pada bagian teori ya. Next. Jajan gitu, berarti gimana? Ada 70% tepat itu. Ya, Dikit-dikit gitu. pertama adalah emisi neutron, yang Iya, mana untuk alat neutron yang memasarkan neutron tepat atau dengan berenergi tinggi sekitar 4,5 MeV. Sebelumnya mohon maaf untuk yang on mic bisa dimatikan terlebih dahulu ya. Teknikal aja. Ya, Oke, terima lanjut. kasih. Izin saya lanjutkan. Ya, bahwasanya untuk sumber neutron dalam neutron logging ini, dia digunakan campuran dari 2 unsur. Yang umumnya yaitu sumber radiasi alfa seperti radium, plutonium atau amerisium, dan beryllium. Beryllium 9. Yang mana seperti dapat dilihat pada reaksi berikut, campuran antara
dua unsur, beryllium dengan sumber radiasi alfa, yang mana akan dihasilkan pula karbon 12 dengan energi neutron dan gamma. Yang mana proses emisi ini dia penting karena ketika neutron berinteraksi dengan formasi batuan selama pengukuran, akan memberikan informasi tentang porositas batuan berdasarkan jumlah atom hidrogen yang terkandung di dalam formasi batuan tersebut. Next. Pada Salsa, silakan. Selanjutnya neutron scattering. Neutron scattering atau hamburan neutron ini merupakan, interaksi neutron cepat dengan inti atom batuan dalam bentuk hamburan elastis yang melibatkan neutron bermuatan netral dan inti atom bermuatan positif. Neutron kehilangan sebagian energi dan mengalami perlambatan, sedangkan inti atom dalam material batuan memperoleh energi. Jadi, deteksi jumlah neutron yang melambat atau hilang energinya ini digunakan untuk menghitung konsentrasi atom hidrogen dan selanjutnya mengestimasi nilai porositas formasi. Sehingga semakin banyak neutron yang terhambur atau melambat mengindikasikan porositas yang lebih tinggi karena banyaknya rongga galaksi fluida dan kaya hidrogen seperti minyak atau gas. Nah, di sini kita bisa melihat ada gambar di sini. Di sini sumbu vertikal pada gambar menunjukkan bahwa adanya slowing down power atau kemampuan unsur memperlambat neutron cepat yang datang. Sedangkan sumbu horizontal menunjukkan energi neutron dalam rentang elektron volt. Di kurva hidrogen, teman-teman bisa lihat bahwa memiliki slowing down power tertinggi, terutama pada energi neutron rendah hingga menengah. Ini berarti atom hidrogen sangat efisien dalam memperlambat neutron cepat yang datang. Sedangkan kurva oksigen memiliki slowing down power di bawah hidrogen, namun memiliki lebih tinggi daripada silikon. Selanjutnya, kepada teman saya yang bertugas dipersilakan. Baik, lanjutkan pada absorpsi neutron, yang mana untuk neutron thermal dan epithermal, dia dapat diserap oleh inti batuan, yang mana efisiensi penyerapan ini dia bervariasi dari satu elemen ke elemen yang lainnya. Yang mana elemen yang menunjukkan perilaku penyerapan neutron signifikan dengan jumlah yang wajar dalam batuan adalah hidrogen dan klorin. Yang mana kedua unsur ini dia cukup berpengaruh dalam pengukuran neutron loss. Dapat dilihat pada reaksi berikut antara hidrogen dengan neutron dan klorin dengan neutron. Next. Ya, berikutnya adalah indeks hidrogen, yang mana berdasarkan definisinya, untuk konsentrasi parsial hidrogen persatuan massa dilambangkan dengan CH, suatu bahan sebagai massa atom hidrogen dalam bahan dibagi dengan massa seluruh atom dari semua elemen dalam bahan, dituliskan pada rumus berikut. Dapat dilihat bahwasanya di sini melibatkan untuk nomor massa dan jumlah dari atom hidrogen ataupun dari non-hidrogen. Nah, seperti contoh untuk air murni yang mana terkandung hidrogen di dalamnya, di mana massa atom hidrogen adalah 1 dan massa atom oksigen adalah 16, maka konsentrasi parsial massa hidrogen yaitu dapat dilihat dengan perhitungan rumus CH berikut, dihasilkan nilainya adalah 1/9. Next. Lalu kemudian untuk definisi indeks hidrogen sendiri, yang sebelumnya adalah CH itu massa, yang mana indeks hidrogen ini didefinisikan sebagai konsentrasi parsial hidrogen per unit volume relatif terhadap air. Yang mana untuk konsentrasi parsial hidrogen dari air, seperti pada slide sebelumnya bernilai 1/9, dimasukkan ke dalam rumus perhitungan indeks hidrogen sebagai berikut. Next. Dan berikut ini merupakan beberapa nilai indeks hidrogen dari beberapa kandungan ya, mulai dari air murni hingga gipsum. Dan tentunya nilai indeks hidrogen ini juga seperti yang telah dijelaskan Pak Haris pada pertemuan sebelumnya, dia dipengaruhi dari baseline ataupun
nilai tertentu yang mungkin ada juga nilai indeks itu dia bisa negatif. Next. Lalu selanjutnya adalah efek klorin yang mempengaruhi dari pengukuran penggunaan neutron lock, yang mana unsur yang berpengaruh tadi kan ada hidrogen dan klorin ya. Yang mana untuk keberadaan hidrogen dalam fluida ini sebagai hal yang diukur. Jadi dia tidak terlalu menjadi suatu masalah. Namun ketika lumpur itu dibor atau tanah itu dibor dan menghasilkan filtrat lumpur atau fluida formasi yang mengandung jumlah ion klorida yang cukup signifikan, seperti yang sering terjadi, akan menyebabkan pengukuran alat atau flux neutron yang lebih rendah dan dengan demikian memperkirakan porositas yang lebih tinggi. Nah, hal ini disebut sebagai efek klorin yang berada dalam sumur dengan karakteristik kandungan air formasi yang sangat asin. Jadi kandungan klorinnya dia cukup tinggi. Next. Ya, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini dapat tipe alat neutron lock. Next. Ya, yang pertama di sini ada set wall neutron porosity tool atau SNP. Di sini SNP merupakan salah satu dari neutron lock pertama yang dikembangkan di dunia. Di sini SNP dirancang hanya untuk lubang terbuka atau open hole. Alat ini memiliki detektor dengan jarak 16 inci yang dipasang pada skid yang ditekankan ke dinding lubang bor. Seperti namanya ya, ini di side wall atau di berarti alat ini nantinya akan dipasang di dinding-dinding dari si borehole tersebut. Nah, sehingga di sini nanti lumpur akan pengeboran tidak mengukuran. Namun lubang bor yang kasar dapat menyebabkan salah penjelasan atau penjajaran antara sumber atau detektor dengan dinding lubang bor, sehingga memberikan pembacaan yang keliru. Oleh karena itu di sini memang untuk SNP sendiri terbatas ya, untuk dari harus penjelasannya harus benar, karena di sini memang tidak menggunakan yang dipakai kabel, tapi di sini memang ditempelkan di dinding-dinding dari borehole. Nah, detektor ini sensitif terhadap neutron epidermal dan tidak ikut dalam reaksi penyerapan dengan hidrogen dan klorin. Oleh itu pembacaan alat SNP ini tidak terpengaruh oleh keberadaan klorin dalam lumpur berkadar garam tinggi dan fluida formasi. Padatan lumpur tersebut cenderung meningkatkan porositas semu karena memiliki indeks hidrogen yang tinggi. Efek ini dapat dikoreksi sesuai dengan spesifikasi alat yang diterbitkan oleh produsen alat tersebut. Next. Nah, di sini merupakan salah satu contoh pembacaan ya untuk dari si neutron porosity tool. Next. Yang kedua di sini ada gamma ray neutron tool di sini atau GNT. Dari si GNT ini merupakan memiliki sumber neutron dan detektor sumber yang sensitif terhadap sinar energi tinggi yang tertangkap dan neutron thermal. Ya, jadi di sini memang untuk perbedaannya di sini mekanismenya yakni setelah ditembakkan di sini nanti akan berlambatan yang energinya nanti akan berubah menjadi sinar gamma yang nantinya akan ditangkap oleh si detektor ini. Jadi detektor ini nantinya dapat mengukur dari sinar gamma maupun sinar neutron yang memang terjadi akibat interaksi dengan formasi baturan di sekitarnya. Alat ini dapat dioperasikan baik dalam lubang terbuka open hole maupun lubang tercasing atau case hole. Dalam kedua skenario tersebut, alat dijalankan di posisi di tengah atau centered. Jadi berbeda dengan side wall yang sebelumnya, di sini menggunakan kabel yang memang nanti akan memakai kabel terus diturun di tengah sehingga diposisikannya di tengah, tidak ditempelkan di samping-samping wall dari borehole. Nah, letaknya yang di tengah ini neutron dan sinar gamma yang terdeteksi harus melewati padatan lumpur. Oleh karena itu alat ini sensitif terhadap perubahan kualitas lubang bor, suhu, jenis lumpur pengeboran, dan ketebalan padatan lumpur. Kurva koreksi tersendiri dari alat produsen untuk mengoreksi data log suhu, diameter lubang, dan efek lumpur pengeboran dan padatan lumpur. Next. Nah, di sini merupakan contoh dari pembacaan dari si gamma ray neutron tool. Next. Yang terakhir di sini ada compensated neutron lock atau CNL. CNL ini dirancang untuk sensitif terhadap neutron thermal dan oleh karena itu alat ini juga dipengaruhi oleh fluida. Tapi di sini
compensated neutron lock, di sini terdapat dua detektor, yang mana di sini detektornya itu ada yang epithermal dan thermal, sehingga di sini memang untuk sisi NL tersebut memang yang paling modern di antara kedua alat sebelumnya, karena memang di sini bisa terdapat dua detektor yang dapat mendeteksi sinar dengan energi yang berbeda gitu. Nah, alat ini memiliki dua detektor yang terletak 15 inch dan 25 inch dari sumber. Detektor yang jauh dari sumber memiliki ukuran yang lebih besar untuk memastikan tingkat perhitungan yang memadai. Penggunaan dua detektor ini secara otomatis mengkompensasi error dari pada lumpur dan filtratur lumpur yang kaya akan fluorida. Sumber yang lebih kuat memungkinkan investigasi kedalaman yang lebih dalam, serta memungkinkan alat untuk beroperasi dalam lubang present atau case hole. Channel tool ini dijalankan secara eksentrik dalam hole oleh sebuah lengan dorong yang mendorong alat ke di lubang bor. Ini hampir sama ya terkait peletakannya seperti si GNT atau gambar neutron lock. Nah, ini berarti bahwa alat tidak sensitif terhadap jenis lumpur di dalam lubang, tapi menyiratkan bahwa pembacaan hanya untuk satu bagian di lubang bor. Next. Ya, di sini merupakan contoh dari pembacaan compensated neutron lock. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah aplikasi neutron lock. Next. Yang pertama adalah penentuan porositas. Di sini fungsi dari lock neutron yang utama yaitu memberikan informasi tentang porositas. Nah, untuk lock neutron sendiri itu sensitif terhadap jumlah hidrogen di dalam suatu formasi atau struktur, dengan asumsi bahwa kontribusi unsur-unsur lain terhadap pengukuran itu bisa diabaikan. Dan hidrogen itu sendiri hanya berasal dari fluida yang sepenuhnya menempati ruang pori. Lalu untuk porositas yang terbaca dari neutron lock, dari alat litologi batuan lain atau fluida lain itu perlu dikoreksi dengan grafik di bawah ini. Next. Nah, di neutron lock ini penentuan porositasnya itu ada 3 efek yang tidak bisa diperbaiki dalam data log, yaitu efek hidrokarbon, efek Serpis, dan efek klorin. Untuk hidrokarbon efek sendiri itu adalah kehadiran minyak, dia tidak mempengaruhi respon alat karena memiliki indeks hidrogen yang hampir sama dengan air tawar. Di sisi lain, keberadaan hidrogen, gas hidrokarbon justru akan memberikan porositas yang rendah karena nilai kepadatannya juga rendah. Yang kedua adalah efek Serpis atau shell effect. Sel atau Serpis mengandung tanah liat yang mengandung banyak molekul air terikat di permukaan, sehingga dapat meningkatkan indeks dari hidrogen. Dan yang terakhir adalah efek klorida yang merupakan penyerap neutron yang karena klorin merupakan penyerap neutron yang baik yang dapat menyebabkan perkiraan porositas berlebihan sebagai cairan formasi atau filtrat lumpur. Nah, selanjutnya adalah grafik dari efek hidrokarbon pada lock neutron. Nah, untuk aplikasi lock neutron yang kedua adalah dalam penentuan litologi, yaitu penggunaan langsung lock neutron untuk identifikasi litologi berdasarkan pada keberadaan atom hidrogen. Untuk tabel indikator litologi dan fluida pada alat neutron bisa dilihat di tayangan. Next. Nah, gambar berikut menunjukkan tipe respon lock pada litologi umum. Saya kutip dari buku Paul Glover. Oke, selanjutnya yang ada nilai porositas pada shell atau Serpis itu sangat bervariasi. Bisa lebih tinggi daripada batuan karbonat atau batu pasir. Untuk porositas yang tinggi dan tidak realistis tersebut merupakan indikator parsial dari Serpis atau shell dan dapat menjadi diagnostik jika dikombinasikan dengan lock sinar gamma atau gamma ray. Lalu porositas batu kapur dipengaruhi oleh jumlah Serpis, pasir, dan batu kapur atau di dalam campurannya. Untuk berikut merupakan grafik respon lock neutron terhadap campuran Serpis dari batu pasir. Bisa dilihat di tayangan untuk grafik
responnya. Oke, selanjutnya. Jadi pada grafik tadi itu bahan organik yang sering terdapat dalam serpi dapat menyebabkan porositas batu kapur lebih tinggi daripada dengan air yang terikat di dalam serpi. Terus selanjutnya, aplikasi log neutron juga dapat mendeteksi evaporit melalui air kristalnya. Misal pada gypsum atau CaSO4 2 hidrat H2O. Jadi mencakup kainit, karnalit, dan polihalit. Untuk grafiknya sendiri bisa dilihat di tayangan berikut. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Oke, baik. Mungkin sekian dari presentasi kami pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyalakan fitur raise hand. Baik, yang pertama ada Angie. Kepada Angie dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Angelica dari kelompok 1 izin bertanya. Nah, tadi kalau tidak salah di salah satu slide itu disebutkan juga bahwasanya ada pernyataan bahwa efek Lorentz itu bisa menyebabkan porositas yang tinggi. Mungkin pertanyaan saya, bagaimana sih hubungannya si efek Lorentz ini bisa memberikan efek porositas yang tinggi? Apakah ke indeks hidrogennya atau bagaimana? Terus tadi juga disebutkan bahwa pada alat SNP itu yang efek Lorentz-nya itu malah tidak berpengaruh atau tidak terdeteksi. Nah, terkait hal tersebut, bagaimana si klorinnya ini bisa terdeteksi sementara pada alat SNP atau dindingnya ya tadi kalau tidak salah itu tidak berpengaruh. Seperti itu. Terus yang ketiga mungkin sedikit, ini untuk yang ini kan bisa mendeteksi terkait jenis litologi ya. Nah, apakah ada persyaratan khusus misalnya harus jenis litologinya apa yang ditetapkan oleh standar untuk penggunaan well-logging neutron ini seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas 3 pertanyaan dari Saudari Angie. Izin meringkas ya. Nah, jadi biar rekan-rekan saya juga mulai bisa mencari jawabannya terkait efek klorin dan hubungannya terkait porositas yang tinggi. Lalu dari alat SNP ini dia tidak berpengaruh terhadap efek klorin. Lalu untuk yang ketiga adalah terkait penentuan litologi. Oke, baik, akan saya jawab untuk pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Untuk moderator, boleh tolong ditampilkan pada slide efek klorin. Ya, bahwasanya tadi yang telah saya jelaskan untuk efek klorin ini, dia berpengaruh terhadap nilai porositas yang tinggi. Mohon maaf untuk moderator yang ini aja, yang efek klorin di slide sebelumnya. Yang pada dasar teori. Nah, jadi bahwasanya dalam suatu sumur yang dilakukan pengeboran terhadap filtrat lumpur, dia terkandung suatu ion, khususnya pada kandungan air formasi yang sangat asin. Nah, sebenarnya efek klorin ini dia di sini dicantumkan bahwasanya nilai flux neutron yang tertangkap dia akan lebih rendah. Dengan demikian memperlihatkan porositas yang lebih tinggi. Ini juga berhubungan dengan slide sebelumnya pada pendahuluan. Boleh tolong ditampilkan moderator. Nah, ya cukup sampai di sini. Nah, jadi bahwasanya untuk di sini nilai porositas yang tinggi dia dipengaruhi disebabkan karena laju hitungnya yang rendah. Jadi bisa jadi dengan kandungan klorin ini dia akan menyumbat formasi batuan yang ada di dalam sumur ketika dilakukan pengukuran menggunakan neutron logging. Hal tersebutlah seperti pada yang pertama di sini. Kalau di sini dia keterangannya untuk batuan dengan jumlah atom hidrogen yang cukup banyak.
tentunya neutron akan diperlambat karena akan terjadi collision dengan si atom hidrogennya ini. Begitu juga untuk dengan kandungan klorin. Jadi kan tadi sebenarnya ada dua ya hal yang ada beberapa, namun yang dinotis pada dasar teori ada dua, yaitu untuk hidrogen dan klorin yang berpengaruh terhadap pengukuran rendahnya flux neutron yang menyebabkan hasil dari porositasnya itu tinggi. Jadi semakin padat suatu formasi batuan yang terkandung hidrogen dan klorin, tentunya akan menyebabkan hasil pengukuran flux neutron tersebut menjadi rendah. Yang hal tersebutlah menyebabkan nilai porositas yang terdetek itu tinggi. Jadi hubungannya seperti itu dari saudari Enji. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua terkait SNP tool, mengapa dia tidak berpengaruh terhadap efek klorin, bisa dijelaskan oleh saudara Farhan ya yang tadi menyampaikan. Silakan. Ya, baik. Izin menjawab ya terkait untuknya SNP tool ini. Nah, di sini kan terlihat ya bahwa dijelaskan di sini detektor ini sensitif terhadap neutron epithermal. Nah, di sini untuk klorin sendiri dari beberapa sumber itu menyebutkan memang untuk interaksi neutron dengan klorin itu reaksi perlambatannya itu lebih ke neutron Riemann. Jadi di sini karena si detektor dari si sidewall neutron ini lebih ke epithermal, otomatis di situ efek pelambatan yang terjadi oleh klorin bisa mungkin lebih kecil untuk didapatkan karena memang interaksi yang terjadi antara neutron dengan klorin tersebut biasanya umumnya itu perlambatannya itu menjadi neutron epithermal. Mungkin begitu saja. Bagaimana saudara Enji? Apakah pertanyaannya sudah menjawab? Ya, bisa. Yang ketiga belum. Baik, untuk terkait litologi, mungkin dari saudara Denny yang menjelaskan, apakah berkenan untuk menjawab? Sekali lagi, pada saudara Denny yang sedang ada di lab kimia radiasi, apakah berkenan untuk menjawab ya? Baik, mungkin bisa diulang, mohon maaf untuk saudari Enji, pertanyaannya terkait litologi ini. Oke. Apakah ada persyaratan mengenai jenis litologinya dari menurut standar untuk alat well logging neutron ini? Oke, baik. Di sini mungkin saya akan sedikit menjawab, dan tentunya jawaban ini tidak serta-merta akan benar sepenuhnya. Jadi saya menjawab berdasarkan sedikit pemahaman saya. Nanti mungkin kalau agak kurang jelas akan kami coba rundingan bersama dalam penjabaran sesi Q&A di dalam makalah. Jadi untuk ketentuan penggunaan alat dari neutron logging dalam penentuan litologi di sini pada jurnal yang kami tinjau tidak diberikan keterangan untuk secara spesifik ketentuan alat dari well logging, penggunaan neutron logging ini untuk penentuan litologi. Jadi di sini kami sementara menyimpulkan kalau dari ketiga alat tersebut dikarenakan tidak dicantumkan untuk secara spesifik kriteria yang digunakan untuk penentuan litologi ini, maka dari ketiga alat yang tadi terdapat dalam jurnal tersebut, jadi di samping untuk sebentar, untuk penentuan porositas, dia juga untuk menentukan litologi dari si formasi batuan yang dilakukan pengeboran. Mungkin seperti itu untuk jawaban sementara dari kami. Selebihnya akan coba kami perdalam pada jawaban di dalam makalah Q&A. Seperti itu, Saudara Enji. Baik, nanti bisa diperjelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penanya kedua kepada Saudari Tita Nurhasana, dipersilahkan. Oke, izin nanya ya teman-teman. Sebenarnya tadi aku kayaknya belum lihat di PPT-nya sih, jadi mau nanya aja kalau misalnya untuk
neutron log ini apa aja sih aspek keselamatannya yang perlu ditimbangin gitu pas di pengeboran ini. Terus yang kedua, apa aja sih faktor yang harus dipertimbangin untuk memilih jenis neutron log sesuai dengan suatu proyek di pengeboran, itu aja sih. Makasih. Baik, terima kasih Saudari Tita atas pertanyaannya. Ya, di sini kami belum menampilkan untuk segi keamanannya, tapi saya akan coba sedikit menambahkan. Tadi sebelumnya dari Saudara Augie dari kelompok sebelumnya sudah menjelaskan untuk penggunaan sumber radioaktif dalam aplikasi Welogging ini dengan meninjau perkabapten. Di sini saya ingin menjawab bahwasanya untuk persyaratan teknis dari keamanan penggunaan Welogging di sini, dia tentunya untuk penyimpanan peralatannya, lalu pengangkutan zat radioaktifnya dan pengelolaan limbahnya untuk di akhirnya. Nah, yang mana untuk persyaratan peralatan Welogging di sini juga dia sesuai SNI dan standar lain yang digunakan. Lalu untuk penggunaan kontainernya, dia tentunya juga yang aman dalam menghalau sumber radioaktif yang digunakan dalam penggunaan Welogging ini. Kemudian untuk tempat penyimpanan nih, tempat penyimpanan di sini tentunya juga dia terdapat penanda radiasi yang dipantau oleh PPR. Lalu untuk lokasinya tentunya jauh dari tempat umum, bebas banjir, aman dari kebakaran, korosif, dan ledakan. Sebenarnya di sini untuk ada teknis tempat penyimpanannya tergantung dari seberapa besar laju paparan dari si sumbernya. Jadi ada bunker tertutup dan berpagar dan ada ruang tertutup ya. Selanjutnya untuk upaya nilai batas dosis agar tidak terlampaui di sini tentunya juga dengan mempertimbangkan keselamatan pekerjanya dan masyarakat sekitar dengan penggunaan kontainer pengangkutan tang penjepit dengan panjang tertentu sekian meter, lalu ada untuk perisai radiasi serta dengan penggunaan tanda radiasi seperti itu untuk teknis keselamatannya. Lalu untuk pertanyaan kedua tadi mohon bisa diulang Saudari Tita. Ya, untuk yang pertanyaan kedua itu tentang apa sih faktor yang perlu dipertimbangin dalam memilih jenis neutron log ini yang apa kalau misalnya nanti di proyek gitu, proyek pengeboran. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya beberapa sumber yang digabungkan, tadi kan ada ini ya campuran dari dua unsur antara sumber radiasi alfa dengan berilium pada umumnya. Namun di sini juga sebenarnya ada beberapa sumber radiasi. Yang pertama ada sumber radiasi neutron cepat dan ada untuk neutron lambat. Sebenarnya di sini didasarkan pada besarnya energi dari si neutron tersebut ketika digabungkan. Seperti halnya untuk amerisium dan berilium, dia memiliki energi yang cukup besar, yaitu sekitar 4,5 MeV. Kalau pada jurnal yang saya baca itu nilainya sekitar 19 sampai 850 gigabecquerel. Kemudian ada juga untuk amerisium dan lithium. Di sini nilainya hanya sekitar 1 MeV. Lalu ada juga penggunaan sumber radiasi dari neutron cepat untuk Welogging ini Californium 252. Energinya sebesar 25 MeV, 2 MeV atau hanya sekitar 1 sampai 4 gigabecquerel. Jadi dari pemahaman saya untuk pemilihan sumber radiasi ini sebenarnya didasarkan tentunya dalam suatu eksplorasi, dia pasti menentukan terlebih dahulu ya seberapa padat kandungan formasi batuan yang dilakukan pengeboran tersebut. Jika sekiranya sangat padat, tentunya juga penggunaan sumber radiasi neutron yang sangat tinggi itu diperlukan. Baik dari karena juga ada pengaruh dari tadi kalau misal digunakan case hole, lalu ada pengaruh dari beberapa kandungan filter lumpur yang ada dalamnya cukup mempengaruhi flux neutron dalam pengukuran. Jadi seperti itu Saudari Tita untuk teknis pemilihan atau faktor pemilihan sumber dalam aplikasi neutron logging ini. Baik, izin menambahkan juga ya untuk terkait pemilihan alatnya, tapi tadi kan sudah dijelaskan oleh Dika itu untuk pemilihan sumbernya. Nah, sekarang untuk pemilihan alatnya ya.
untuk pemilihan alatnya sendiri tadi kan ada 3 ya untuk SNP, KNT sama yang gitu ya apa compensated atau CNL. Nah di situ ketiga tersebut kan memang terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah untuk pemilihannya gimana? Di sini ya kita pertama mempertimbangkan dari segi harga dulu. Di sini memang harganya otomatis lebih berbeda ya untuk terkait tiap alatnya karena memang di sini contohnya saja untuk SNP dengan CNL. Nah SNP sendiri kan itu memang generasi awal atau bisa dibilang yang memang dari awal. Nah, untuk yang SNL sendiri itu yang terbaru otomatis karena yang terbaru ini memang lebih ada 2 detektor, memakai 2 detektor dan lebih akurat di situ. Nah, kita perlu pertimbangan tersebut. Nah, selain itu di situ juga kita perlu pertimbangkan kira-kira di daerah pengeboran tersebut apakah memang ada misalkan untuk yang GNT ya yang pakai gamma, apakah di sekitarnya memang ada sumber gamma yang bisa mempengaruhi pembacaan atau tidak. Nah, dan lain-lain di situ. Nah, tentunya di situ kita perlu mempertimbangkan ya. Nah, secara umum di sini memang untuk CNL sendiri ya, itu untuk lebih ke yang kompensatif itu untuk yang memang sudah fix gitu, untuk memperlihatkan dari si well-nya itu apakah nilai-nilai atau kandungan-kandungan dari informasi batuan tersebut itu lebih akurat gitu. Jadi untuk yang lainnya seperti GNT atau SNP itu kan memang umumnya digunakan sebagai awal gitu untuk memperlihatkan apakah memang di sini memungkinkan gitu. Biasanya seperti itu sih untuk terkait pemilihan alat untuk well logging ini. Oke, makasih. Baik, saya Baik, izin apakah menambahkan ya, untuk aspek keselamatannya itu bisa dilihat dari ada zona target injeksi, kedalamannya, lalu ada tekanan injeksi, itu bisa internal, eksternal, atau aksialnya, lalu ada diameter locknya sendiri, terus kualitas casing, selubung, lalu ada fluida formasi yang mau kita cari itu, lalu temperatur di bawah permukaan tanahnya, dan juga jumlah karakteristik komposisi kimia, sifat korosif, temperatur, densitas, dan fluidanya itu. Jadi itu yang dipertimbangkan ketika kita mau memakai aplikasi dari penentuan litologi ini. Untuk standarnya, bagaimana kedalaman dan lain-lain itu nanti ada standar sendiri ya dari Kementerian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021. Di tata cara persyaratan pengolahan limbah B3 dan beracun di paragraf 2 ayat 3B itu untuk keselamatan dari litologi. Mungkin itu tambahannya untuk menjawab pertanyaan dari Tita. Terima kasih. Iya, masih banyak ya pertanyaannya jelas. Jawabannya, sorry. Baik, mungkin sekian dari kami untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Haris. Kepada Haris dipersilahkan. Ya, terima kasih tadi atas tanya jawabnya. Pertanyaannya susah-susah ya. Tentunya nggak ditanyakan pas kuliah malah ya. Jadi ditanyakannya pas teman kalian yang menyajikan seperti itu. Ya, menarik dan bisa dieksplor lebih lanjut di Q&A-nya. Untuk kelompok ini saya cuma punya 2 request ya seperti itu. Yang pertama nanti minta tolong Mas, kalau nggak salah tadi bagiannya Dika ya. Nanti contoh perhitungan yang HI coba di ini ya, ditambahin ya. Siapa? Kalau yang tadi kan sebelumnya sudah ada ya yang apa? CH, sorry. Iya Pak. HC. Itu udah ada. Itu udah ada. Terus kemudian nanti minta tolong yang high index-nya itu loh, hidrogen index-nya, nah, yang tadi sebelumnya. Ya. Ini nanti minta tolong dikasih satu aja contoh perhitungan sampai terus kemudian nanti bisa dapat data yang tabel selanjutnya ya. Ya Pak. Baik Pak. Sampai dapat angka, misalkan coba lihat tabel selanjutnya.
Nah itu kenapa terus kemudian yang ini angkanya jadi 1 katakanlah seperti itu ya. Itu dapat dari mana sih perhitungannya gitu ya. Berarti kan komponen-komponennya ini bisa dimasukkan ya, seperti itu. Terus kemudian untuk memperjelas perbandingan antara 3 alat yang tadi sudah disebutkan sama Farhan ya, kalau nggak salah ya. Yang tadi bagian ya GNT, SNP, sama CNL itu kan tadi kalau nggak salah bagian Farhan ya. Nanti minta tolong di bagian akhir setelah penjelasan 3 alat itu untuk memperjelas dibikin tabel aja, tabel perbandingan seperti itu ya. Dari segi katakanlah nanti bisa dilihat sumbernya apa, terus kemudian nanti detektornya apa, terus kemudian keuntungannya apa, minusnya apa gitu ya, terus kemudian apa yang dideteksi, sehingga terus kemudian nanti teman-teman yang lain bisa lebih jelas dalam membandingkan antara ketiga metode tersebut seperti itu ya. Dan itu nanti akan jauh lebih mudah dibandingkan terus kemudian baca satu demi satu ya. Karena itu kan nanti bisa lebih cepat dalam memahami perbandingan 3 metode yang tadi sudah diuraikan. Gitu ya Mas? Baik, Pak. Oke, sama yang tadi aspek safety-nya kan belum ada di sini, nanti minta tolong ditambahkan seperti itu. Ya, terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk kelompok yang kedua sudah membawakan tentang neutron well logging dengan sangat baik. Terima kasih semuanya. Baik, kami tutup presentasi pagi hari ini. Jika ada salah kata ataupun materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo bisa dilanjut sama kelompok yang ketiga. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Oke, baik. Selamat siang, Pak Haris, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah aplikasi teknologi nuklir ini. Selamat siang, teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait salah satu aplikasi teknologi nuklir yang digunakan, yaitu radiografi, khususnya radiografi pada industri. Dengan anggota kelompok kami terdiri dari Febrianti Sinurat, Ferdi Muhammad, Katarina Rosalia Lamablawa, Laura Putri Margareta Sinaga. Yang akan kami bahas pada presentasi ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada fasilitas terbuka, yang ketiga ada jenis-jenis radiografi, dan yang keempat ada kamera gamma. Kepada rekan kelompok yang akan membawakan materi, dipersilakan. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini radiografi merupakan suatu teknik yang memanfaatkan emisi gelombang sinar X untuk membentuk suatu gambar atau citra pada plat. Kemudian radiografi ini sering digunakan dalam industri untuk melakukan pengecekan struktur, kualitas, cacat atau ketidaksesuaian di balik dinding metal tanpa mengganggu proses yang ada di dalamnya. Di mana radiografi ini digunakan karena pada pengujian dilakukan tanpa merusak sampel atau bahannya dan tidak mengganggu proses yang ada di dalamnya, di mana pengujian yang dilakukan dengan menggunakan sinar X atau sinar gamma dapat menembus hampir semua unsur logam kecuali timbal dan beberapa material padat. Karena memiliki sifat yang non-destruktif, ini sering digunakan dalam industri. Contoh aplikasi yang digunakan di dalam industri ada di dalam industri perminyakan. Seperti teman-teman ketahui, dalam industri perminyakan itu radiografi digunakan untuk memeriksa pipa, sambungan lesasan, untuk mendeteksi retakan, korosi, atau kebocoran yang dapat membahayakan keamanan operasional. Kemudian, dalam industri konstruksi juga dilakukan radiografi untuk memeriksa struktur bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya, untuk mendeteksi cacat atau kerusakan yang mungkin terjadi selama proses konstruksi atau karena faktor lingkungan. Mungkin boleh di next.
Di sini fasilitas radiografi terbagi menjadi dua fasilitas. Yang pertama adalah fasilitas terbuka. Seperti teman ketahui, di fasilitas terbuka ini dilakukan di luar ruangan, di mana peralatan yang digunakan pada fasilitas terbuka ini tidak terpasang atau tidak tetap. Peralatan yang digunakan di dalam fasilitas terbuka ini, dia termasuk ke dalam golongan tipe P dan tipe semi-M. Dalam fasilitas terbuka biasanya akan diberikan lambang-lambang seperti pada gambar dan diberikan pembatas untuk setiap daerahnya. Kemudian boleh di next. Ada fasilitas tertutup, di mana fasilitas tertutup ini dilakukan di dalam ruangan. Biasanya alat yang digunakan dalam fasilitas tertutup ini dia masuk ke dalam tipe fixed bed, di mana pada fasilitas tertutup ini biasanya dilakukan pengamanan agar tidak memberikan paparan yang lebih pada operator. Boleh di next. Kemudian prinsip radiografi, di mana sinar X atau sinar gamma akan menembus objek dan diserap oleh film gelombang yang diserap oleh film bervariasi tergantung dari ketebalan, kekerasan, kerapatan atau celah yang ada pada objek tes. Gelombang yang diberikan dapat diatur tergantung dari ketebalan objek, jenis yang akan diuji, kemudian intensitas radiasi akan berubah tergantung dari ketebalan material dan densitas material, sehingga akan menghasilkan bayangan yang berbeda pada film. Kemudian teman-teman dapat lihat pada gambar itu, di mana warna yang sangat gelap itu memiliki kerapatan yang sangat tipis. Mungkin boleh di next. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan pada radiografi ini, untuk kelebihannya memberikan gambar visual secara permanen, dapat melakukan pemantauan pada bagian dalam material, mendeteksi dan memperlihatkan dengan jelas bagian objek yang cacat, memberikan data yang akurat mengenai kesalahan fabrikasi terhadap objek. Metode ini bisa digunakan untuk macam-macam objek. Untuk kekurangannya sendiri, metode ini tidak dapat diaplikasikan kepada objek yang memiliki bentuk kompleks. Terus instrumen dan peralatan yang digunakan cukup mahal, resiko berbahaya bagi tubuh jika terpapar sinar X atau sinar gamma. Objek yang diuji harus sesuai dengan dua sisi pekerja. Boleh di next. Untuk zat radioaktif adalah zat yang mengandung satu atau lebih radionuklida yang aktivitasnya atau konsentrasi aktivitasnya sama atau melebihi nilai tingkat pengecualian. Adapun sumber radioaktif yang digunakan dalam radiografi ini ada iridium 190 dan selenium 75. Terus pemilihan radioisotop ini bergantung pada ketebalan, bergantung pada jenis bahan yang akan diuji, di mana sinar gamma berenergi lebih tinggi dari kobalt 60 biasanya digunakan untuk bagian baja yang lebih tebal. Sedangkan untuk iridium 192 digunakan untuk baja dengan ketebalan hingga 2,5 cm. Dan selenium digunakan untuk logam yang lebih ringan dan tipis. Boleh di next. Berikut ini tabel sumber radioaktif yang biasanya digunakan untuk radiografi. Teman-teman dapat lihat pada gambar untuk spesifikasi dan lain-lainnya. Boleh di next. Halo. Ini suaramu enggak ini ya? Enggak bagus ya? Noise-nya gede banget. Saya pakai
Cek. Apakah kedengaran suara saya? Jelas, yuk. Oh, jelas. Oke. Terima kasih. Selanjutnya yaitu interaksi antar sinar pengion dengan materi, karena radiografi utamanya adalah radiasi pengion yaitu sinar X dan sinar gamma, maka ada 3 efek, yaitu pertama efek fotolistrik, yang kedua ada hamburan Compton, dan ketiga adalah produksi pasangan. Pertama efek fotolistrik yaitu terjadi ketika adanya foton atau sinar X atau gamma berinteraksi dengan atom, maka akan terjadi perpindahan energi ke salah satu orbitalnya atau elektron orbital. Karena energinya jauh lebih besar, maka elektronnya keluar dengan kecepatan tinggi. Dan elektron di orbital terluar akan masuk ke dalam orbital yang lebih dekat ke inti. Yang kedua yaitu hamburan Compton, yaitu sama seperti fotolistrik, tetapi foton ini memindahkan sebagian energinya, sehingga ada sketchup atau hamburan dari fotonnya, dan elektron akan ke pental juga. Yang ketiga yaitu produksi pasangan, yaitu terjadi ketika foton berinteraksi dengan medan listrik di inti atom dan beralih menjadi pasangan elektron dan positron. Next. Yang kedua, fasilitas terbuka. Nah, berdasarkan Perka Bapeten nomor 7 tahun 2009 tentang keselamatan radiasi dalam penggunaan peralatan radiografi industri, fasilitas terbuka ini teknik pemeriksaan struktur dan atau kualitas bahan dengan metode uji tak rusak yang menggunakan sumber radiasi pengion, tidak terpasang secara tetap dan dapat dicapai berbagai akses. Berbagai pengaplikasian industri dalam industri yaitu antara lain pesawat sinar X, kamera gamma, dan sinar X bentuk crawler, dan kamera gamma bentuk crawler. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis radiografi. Jadi radiografi ini dibagi atas 2 jenis. Yang pertama ada tipe P atau portable dan tipe M atau mobile. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor 8 tentang ketentuan keselamatan radiografi industri, peralatan paparan radiasi kelas P atau portable adalah peralatan paparan radiasi yang didesain untuk dapat dibawa oleh 1 orang. Sedangkan pada peralatan paparan radiasi kelas M adalah peralatan paparan radiasi yang dapat digerakkan hanya menggunakan alat bantu. Nah, untuk definisi secara umum dari radiografi tipe portable ini merupakan peralatan radiografi yang mudah dijinjing atau dipindahkan dan digunakan di lapangan atau lokasi yang tidak memungkinkan penggunaan peralatan radiografi yang tetap atau berukuran besar. Untuk aplikasi dari radiografi tipe portable ini, yang pertama ada kamera gamma portable. Nah, kamera gamma ini dapat digunakan untuk inspeksi non-destruktif pada instalasi pipa dan tangki, termasuk deteksi kebocoran atau kerusakan, pengukuran ketebalan dinding, dan pemantauan keadaan internal komponen. Nah, ini kita bisa lihat untuk kamera gammanya. Jadi, dia terdiri dari kamera gamma dengan rakitan sumber atau pigtail, alat kendali jarak jauh atau cable crank, dan selongsong proyeksi atau guide tube atau extension guide tube. Untuk aplikasi yang kedua ada generator sinar X industri. Generator sinar X portable digunakan untuk menghasilkan sinar X yang digunakan dalam radiografi industri. Alat ini dapat dipindahkan ke lokasi yang diperlukan dan digunakan untuk memeriksa berbagai jenis material seperti logam, komposit, atau struktur bangunan. Yang ketiga ada DMS Go Portable X-ray System, di mana alat ini digunakan dalam pengelasan pipa, inspeksi struktur baja, inspeksi komponen mesin, pengujian material, dan aplikasi lainnya di berbagai industri, seperti manufaktur, minyak dan gas, penerbangan, konstruksi, dan lain-lain. Selanjutnya ada radiografi tipe mobile untuk definisinya. Jadi radiografi mobile adalah teknik pengambilan gambar menggunakan kamera gamma yang digunakan untuk inspeksi material atau struktur dengan menggunakan radiasi ionisasi.
Pada teknik ini, kamera gamma dapat dipindahkan ke lokasi yang diinginkan menggunakan bantuan troli misalnya, untuk melakukan pengukuran radiasi tanpa harus memindahkan objek yang akan diinspeksi. Teknik ini umum digunakan dalam industri untuk memeriksa kebocoran atau cacat pada material tanpa perlu mengungkap struktur secara menyeluruh. Nah, selain kamera gamma mobile ini, untuk aplikasinya, mungkin bisa di next. Yang pertama ada gamma radiography crawlers. Alat ini digunakan untuk inspeksi non-destruktif pada berbagai struktur logam seperti pipa, tangki, atau komponen lainnya. Alat ini dilengkapi dengan sumber radiasi gamma yang dapat dipindahkan secara otomatis di sepanjang permukaan objek yang diperiksa. Seperti sebelah kanan ini contoh radiography crawlers-nya. Kemudian yang kedua ada directional X-ray, dikenal sebagai directional X-ray. Alat radiografi mobile jenis ini menghasilkan sinar X yang terarah atau fokus pada area yang spesifik. Hal ini memungkinkan penggunaan sinar X dengan lebih presisi untuk inspeksi atau pengujian non-destruktif pada suatu objek atau material. Selanjutnya ada kamera gamma. Itu posisinya masih unmute. Pak, ini bentar Pak, nggak bisa di next slide Pak, bentar. Oh. Nah, ya, selanjutnya ada kamera gamma. Nah, untuk memastikan operator radiografi atau orang lain di sekitar tidak menerima paparan yang tidak diperlukan, sumber radioaktif itu diletakkan di tempat di dalam wadah yang berperisai. Yang pada saat pada wadah berperisai. Nah, wadah berperisai ini dikenal dengan nama kamera gamma, yang mana kamera gamma ini terbuat dari timbal yang dikombinasikan dengan selimut baja tahan karat atau stainless steel untuk memberikan perlindungan mekanis dan kekuatan. Berdasarkan klausul 4.1 SNI ISO 3999 tahun 2008 tentang proteksi radiasi peralatan untuk radiografi gamma industri, spesifikasi untuk kinerja, desain, dan uji dinyatakan bahwa klasifikasi kamera gamma menurut mobilitasnya dibagi menjadi 3, yaitu kelas P atau portable, kelas M atau mobile, dan kelas F atau fixed. Yang mana pada kelas P itu didesain untuk dibawa oleh 1 orang atau lebih yang masanya kurang atau sama dengan 50 kg. Kemudian kamera gamma kelas M didesain untuk dapat dipindahkan dengan mudah menggunakan alat yang sesuai dengan maksudnya. Sedangkan kamera gamma kelas F terpasang secara tetap atau mempunyai mobilitas terbatas untuk membatasi lokasi kerja yang ditentukan. Nah, selanjutnya kamera gamma ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu sumber radiasi, kolimator, detektor sinar gamma, dan sistem pengolah isingan. Jadi prinsip kerja dari sinar gamma ini, kamera gamma itu kan menggunakan sumber radiasi radioaktif yang memancarkan sinar gamma berpenginian tinggi. Kemudian sinar gamma dari sumber ini diarahkan melalui kolimator untuk membentuk berkas sinar, lalu berkas sinar ini kemudian diproyeksikan ke objek yang akan diperiksa. Nah, saat melewati objek, sebagian sinar gamma akan terserap atau dibelokkan tergantung pada kerapatan dan komposisi material objek tersebut. Sinar gamma yang berhasil menembus objek kemudian mengenai detektor sinar gamma seperti atau detektor scintillatornya, yang kemudian dari detektor ini energi sinar gamma diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian akan diproses untuk menghasilkan data digital. Baru selanjutnya ini ada tipe-tipe jenis-jenis kamera gamma. Yang pertama kamera gamma tipe removable plug. Kamera tipe ini
termasuk yang sederhana dan cocok untuk penyinaran yang searah. Kamera ini dapat digunakan untuk aktivitas sampai dengan 2 kuri untuk sumber kobalt 60 dan 100 kuri untuk iridium 192. Nah, selanjutnya ada kamera gamma tipe D. Kamera ini termasuk tipe shutter, berputar, dan cocok digunakan untuk radiografi pipa-pipa dengan teknik double wall single image. Kamera ini juga tersedia untuk aktivitas di atas 7,5 kuri untuk iridium 192 atau 1 kuri untuk cesium 137. Yang ketiga ada kamera gamma model torch, yang mana kamera tipe ini mempunyai bentuk yang sangat sederhana dan umumnya digunakan untuk meradiografi las pada jaringan pipa atau konstruksi lainnya. Selanjutnya yang keempat ada kamera gamma radiografi remote control, yang mana kamera ini dapat dioperasikan dari jarak yang jauh dari posisi kamera, sehingga penggunaan kamera jenis ini lebih aman dibandingkan dengan kamera jenis lainnya. Selain itu, kamera ini juga sangat cocok untuk digunakan sebagai digunakan untuk sumber yang aktivitasnya besar dan dapat digunakan untuk aktivitas sampai dengan 500 kuri untuk iridium 192 dan kobalt 60. Nah, di sini ada bagian-bagian kamera gamma. Pada radiografi gamma industri pada dasarnya itu terdiri dari rakitan sumber atau pigtail, kamera gamma, dan unit pemutar atau crank, ada kabel pengendali dan rumah kabel, dan ada selongsong proyeksi atau guide tube extension, guide tube, dan kolimator. Tambahan untuk sumber radiasi gamanya ada di dalam pigtailnya, seperti yang ada di gambar bawah itu yang paling kanan ujung pigtailnya itu satu ada source-nya. Next. Selanjutnya yaitu keamanan ketika penggunaan kamera gamma. Yang pertama itu ketahui area penjagaan. Karena ini merupakan radiografi terbuka, maka perlu adanya area-area yang seperti sudah dijelaskan oleh Febri sebelumnya. Yang kedua yaitu jangan masuki area atau tetap berada di luar, karena kamera gamma ini ada panjang seperti gambar slide sebelumnya, coba Lau. Memiliki crank yang panjang sehingga bisa dijangkau dari luar area. Next. Dan yang ketiga yaitu jauhi kamera tanpa instruksi dari radiografer. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk materi presentasi ini. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Dipersilakan. Silakan kepada penanya pertama, Saudari Michelle Holly. Untuk izin bertanya, kan dalam alat-alat tadi kan tentunya saat pengaplikasiannya kan kita perlu tahu sudut yang tepat ketika kita akan mengukur gitu ya, melakukan radiografi. Nah, di situ adakah rumus untuk menghitung berapa sih sudut yang tepat untuk mengetahui perbesaran dari suatu bahan yang kita radiografi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada rekan kelompok, apakah ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, jawaban Michelle. Untuk pertanyaan apakah terdapat rumus untuk perhitungan, jawabannya sepertinya tidak ada rumus. Tergantung sudutnya, semakin tegak lurus dengan sudut maka hasilnya tidak akan error. Jadi tergantung sudutnya, semakin
kecil atau besar sudutnya, maka hasil yang sesungguhnya atau hasil yang sebenarnya berbeda dengan yang diperoleh. Oh, berarti kita sewaktu mengukur hanya memastikan tegak lurusnya saja. Namun jika terdapat error dari suatu gambar itu berarti tidak dapat kita pastikan ya melalui hitungan. Ya, makanya untuk pengetesan itu dilakukan per tiap titik. Jadi kita tahu sudut mana saja yang benar atau ini sudah benar atau belum. Jadi dilakukan pengetesan tiap titik. Di titik ini hasil kan dihasilkan melalui gambar. Di titik ini gambarnya seperti apa, terus di beberapa titik selanjutnya seperti apa. Jadi kita tahu apakah ini sudah benar tegak lurus atau tidak. Mungkin bisa ditambahkan anggota lain. Izin menambahkan, jadi untuk rumus dari perbesaran untuk sudut dari radiografi ini, rumusnya yaitu ukuran pada gambar radiografi dibagi ukuran sebenarnya, gitu. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, maka akan kami kembalikan ke Pak Haris. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan materi tentang radiografi. Ada beberapa request ya. Yang pertama, yang tentang jenis kamera gamma ya, itu nanti kalau biar jelas disertakan gambarnya ya, biar nanti teman-temannya juga tahu, terus kemudian bedanya apa sih antar berbagai jenis itu ya. Dan harapannya sebenarnya saya bisa dapat informasi yang lebih detail ya tentang kamera gamma, tapi tadi untuk info kamera gamma itu masih relatif sedikit sekali. Padahal boleh jadi nanti di radiografi itu yang teman-teman sering pakai ya, seperti itu. Kalau yang memang untuk yang sumber di wilayah terbuka itu ya. Terus kemudian minta tolong ditambahkan tentang kedaruratannya ya. Misalnya kecelakaan apa saja sih kemudian yang kemudian sering terjadi pada saat penggunaan kamera gamma seperti itu, dan kemudian tindak lanjut atau proses penanganannya yang mempertimbangkan aspek-aspek keselamatan itu seperti apa, seperti itu. Intinya coba didetailkan lebih banyak informasinya tentang terutama untuk kamera gamanya itu, karena nanti kalau untuk yang kelompok 2 kan tugasnya sudah beda ya, itu lebih teknik lagi, lebih teknis bagaimana terus kemudian memang
dari hasil pemeriksaan itu bisa terus kemudian diinterpretasi, dan kemudian kalau terdapat tadi ya misalkan hitungan-hitungan dan lain sebagainya itu bisa dijelaskan di kelompok yang selanjutnya tentang kamera gambar seperti itu. Itu ya. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin tanya Pak, Ya. untuk tambah, kan ini di kamar-kamar ada yang medis juga Pak, apa kita perlu masukkan di nanti waktu makalah atau tidak? Nggak usah, ke yang industri aja. Industri aja. Ya. Sama yang tadi definisi radiografi juga itu nggak dibatasi di Sinar X ya. Di pendahuluan awal. Ya ini kan manfaatkan emisi gelombang sinar X, padahal di situ juga input gamma ya. Oke, seperti itu untuk kelompok 3. Sudah bisa ditangkap nanti untuk perbaikannya seperti apa. Baik, terima kasih Pak Haris atas saran dan masukannya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Bagi teman-teman yang tadi belum bertanya, silakan ya, harapannya bisa lebih maksimal di Q&A itu. Silakan ditanyakan apa saja yang mungkin terkait dengan materi itu, biar kita bisa belajar lebih banyak, bisa belajar bareng ya, seperti itu. Sehingga informasi yang bisa kita dapat bisa lebih banyak, seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada kelompok 3. Untuk presentasi hari ini kita cukupkan dulu sampai sini ya. Mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ada yang nggak hadir? Ji? Ada yang izin nggak? Halo, Enji. Hari ini ada yang? Oke, nanti kalau ada yang nggak hadir, diinformasikan aja ya. Enji. Enjinya kemana? Hilang. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di kedepan hari, gitu ya. Baik untuk praktikum yang lain ataupun terus kemudian pada saat memasuki dunia kerja. Kita akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan, selamat melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan Pak. Ya, selamat. Waalaikumsalam.